コースは1個連隊に相当する戦力を有する。Di awal film memperlihatkan pasukan taktis yang akan menggerebek sebuah gedung hanya untuk menangkap satu orang pria. Dengan pantauan dari sang komandan, pasukan taktis itu mulai merangsak masuk ke dalam gedung. Namun di tengah-tengah operasi, tiba-tiba orang yang mereka incar muncul lalu mulai menghabisi pasukan taktis satu persatu. Yang menariknya, orang tersebut menghabisi pasukan taktis hanya menggunakan senjata serambit dari Sumatera Barat. Lalu sang komandan yang melihat anak buahnya banyak yang koit, ia pun segera menyuruh pasukannya untuk mundur sekarang juga. Tapi sayang, para anak buahnya tersebut tampak tidak ada yang merespon satu orang pun. Kemudian sang komandan mencoba mengeceknya ke dalam, tapi tiba-tiba adegan beralih ke seorang anak perempuan bernama Sachi yang saat itu baru saja pulang dari sekolah. Di tengah perjalanan pulang, Sachi tak sengaja menemukan seekor kucing yang sepertinya baru saja ditabrak mobil. Sachi yang tidak tega melihatnya, ia pun tanpa ragu membawa kucing tersebut. Beberapa teman Sachi yang sempat berpapasan dengannya langsung membuli Sachi karena Sachi dianggap aneh dan jorok. Ternyata Sachi hanya sedang ingin mengubur kucing tersebut dengan layak karena menurut Sachi kucing juga adalah ciptaan Tuhan yang memang wajib kita hormati. Lalu Sachi tidak lupa menaruh bunga matahari di atas kuburan si kucing sebagai tanda darinya. Setelah mengubur kucing itu di pinggir pantai, Sachi pun pergi ke toko sembako milik pamannya. Ini dia paman Sachi yang bernama Toshiro, dan selama ini Toshiro lah yang merawat serta membesarkan Sachi karena orang tua Sachi sudah meninggal sejak dulu. Sore harinya setelah menutup toko, Toshiro mengajak Sachi pulang ke rumah, namun sebelum itu mereka mampir dulu ke warung makan milik Mang Suno. Ini dia Mang Suno yang merupakan tetangga dekat mereka, bahkan mereka hampir setiap hari makan di warung tersebut. Kemudian demi untuk menghibur Sachi, Mang Suno mencoba mempertunjukkan keahliannya dalam menggunakan senjata shuriken. Saat sudah selesai makan, Toshiro dan Sachi pun pulang ke rumah untuk beristirahat. Namun diketahui sudah hampir 1 minggu Toshiro merasa gelisah karena selalu teringat akan kejadian di masa lalu. Terlihat Toshiro juga mulai sering menggunakan obat penenang karena ingatan di masa lalunya terus saja menghantui Toshiro selama hampir 1 minggu. Di sini kita akhirnya diberitahu kalau sosok Toshiro adalah mantan pasukan elit kejam internasional. Bahkan semua mafia, kriminal, atau militer menjuluki Toshiro sebagai hantu atau ghost. Kemudian karena Toshiro terus ngahuleng tanpa bisa tidur, ia pun akhirnya memutuskan pergi ke toko dengan niat untuk membuka toko. Namun meskipun begitu, Toshiro terus saja dihantui bayangan di masa lalu yang tidak bisa lepas dari ingatan Toshiro. Hingga di suatu waktu, seorang pelanggan tampak ketakutan saat melihat tingkah aneh Toshiro. Keesokan paginya terlihat Toshiro yang mencoba menenangkan diri di pinggir pantai. Hingga Toshiro melihat bunga matahari yang layu akibat kekurangan air, lalu inilah yang dilakukan Toshiro. Singkat cerita, Toshiro akhirnya pergi ke dokter untuk berkonsultasi mengenai perasaannya yang selalu gelisah. Toshiro menjelaskan kalau sudah hampir 1 minggu ia selalu teringat akan masa lalu saat masih menjadi pasukan elit dan membantai para musuhnya. Bahkan ketika Toshiro tidur, ia juga masih terus terbayang dengan hal tersebut. Tapi yang membuat Toshiro aneh, ketika ia terbangun dari tidurnya, Toshiro masih bisa mencium bau darah dari orang-orang yang ia bantai.
ただ任務を遂行するだけですから。人を殺すことがです。Sebenarnya yang membuat Toshiro gelisah bukan karena ia membantai orang-orang tersebut, melainkan Toshiro tiba-tiba kangen untuk melakukan pembantaian lagi. Si dokter yang mendengarnya tentu kaget lalu menyuruh Toshiro untuk balik lagi pada besok malam. 懐かしい感じがするんです。わかりました。ではまた強めのお薬をお出ししておきますね。Di hari berikutnya, saat Toshiro baru saja membuka toko, tiba-tiba ia dihampiri oleh dua orang begundal yang ingin memalak Toshiro. Bisa saja Toshiro menghabisi mereka dengan sangat mudah, namun Toshiro memilih untuk memberikan uang yang mereka minta. Saat jam istirahat, Toshiro mengajak Sachi mendatangi rumah sakit untuk menemui sahabat Toshiro yang bernama Ken. Ternyata Ken ini adalah sahabat Toshiro saat mereka masih sama-sama menjadi pasukan elit. Lalu kita diberitahu kalau Ken mengalami lumpuh dan kebutaan karena dulu Ken pernah menyelamatkan Toshiro dari musuh mereka yang sangat kejam. Dari situlah Toshiro merasa mempunyai hutang budi kepada Ken dan selalu datang menjenguk setiap 3 hari sekali. Setelah menjenguk Ken, Toshiro dan Sachi pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun saat di tengah perjalanan, Toshiro tiba-tiba merasa ada yang aneh di area sekitar. Hingga Toshiro menyuruh Sachi untuk pulang duluan sementara dirinya akan menyusul. Kemudian saat Toshiro berada di kerumunan, terlihat ada seorang wanita yang langsung menghampiri Toshiro sambil menodongkan senjata. Namun dengan sekejap inilah yang dilakukan Toshiro. Setelah itu Toshiro juga melihat seorang pria kurus yang sedang mengarahkan pistolnya lewat sebuah koper. Dengan sangat lincah Toshiro mencoba menghindari dari serangan tersebut. Hingga pada akhirnya Toshiro berhasil menghabisi orang itu hanya dengan menggunakan pulpen. Kita masih belum diberitahu siapa mereka dan kenapa mereka mengincar Toshiro. Malam harinya Toshiro kembali menemui Sachi di warung makan milik Mang Suno. Di sini Toshiro meminta Mang Suno untuk menjaga Sachi sementara dirinya ada urusan keluar. Ternyata Toshiro mendatangi dokter karena memang mereka sudah janjian di waktu kemarin. Kemudian si dokter bertanya apakah sampai sekarang Toshiro masih mengalami kegelisahan. Toshiro menjawab kalau ia sudah agak mendingan setelah kemarin curhat kepada si dokter. Mendengar hal itu, si dokter mengatakan kalau kita mempunyai masalah memang sebaiknya curhat kepada orang lain. Padahal yang membuat Toshiro tidak gelisah lagi karena hasrat membunuhnya sudah ia luapkan kepada 2 orang yang tadi siang menyerang Toshiro. Setelah itu, si dokter mencoba mensimulasikan dengan pura-pura tangannya ini adalah pistol dan siap membunuh Toshiro. Namun dengan sekejap Toshiro mampu menghindar dan sudah berada di samping si dokter. Selesai menemui si dokter, Toshiro pun berniat untuk membuka tokonya. Namun di tengah jalan tiba-tiba ia diserang oleh beberapa orang. Dengan mode senyap dan brutal, Toshiro berhasil menghabisi mereka satu persatu. Kemudian saat Toshiro sudah sampai di toko, lagi-lagi ada beberapa orang yang berpakaian sebagai petugas kebersihan berniat menghabisi Toshiro. Namun Toshiro yang bukan orang sembarangan tentu dengan mudah ia mampu meratakan mereka. Adegan berpindah ke seorang pria bernama Phantom yang saat itu sedang bersama bocil tentara bernama Casper. Diketahui orang-orang yang tadi menyerang Toshiro tak lain adalah orang suruhan dari Phantom. Kemudian kita diberitahu kalau Phantom ini adalah seorang mantan jenderal yang mendirikan organisasi pasukan elit kejam, di mana salah satu pasukan terbaiknya itu adalah Toshiro. 3日前に国防軍と接触。すぐ動けますが、どうしますか?
Terungkap fakta, waktu dulu Phantom sering sekali menculik para bocil untuk dijadikan seorang tentara kejam. Hingga Toshiro yang baru mengetahuinya, ia pun memilih berkhianat dan membebaskan para bocil tersebut. Yang mana salah satu bocil yang diselamatkan oleh Toshiro tak lain adalah Sachi. Oleh sebab itulah Phantom sekarang memburu Toshiro karena ia merasa telah dikhianati. Adegan kembali ke Toshiro yang kala itu masih berada di dalam toko. Tak lama Toshiro dihampiri oleh dua orang pria, namun kedua pria itu bukan orang suruhan Phantom melainkan orang suruhan dari Ken. Kita tahu Ken adalah sahabat Toshiro yang sekarang masih berada di rumah sakit. Kemudian kedua pria itu mengenalkan diri dengan nama Yayan yang berambut gondrong. Sementara yang masih muda ini bernama Daisuke. Lalu Yayan dan Daisuke menjelaskan kalau ia datang ke sini yaitu untuk membantu Toshiro. Mendengar hal tersebut, Toshiro menyuruh mereka berdua untuk menunggu di gudang belakang sementara dirinya akan pergi sebentar. Ternyata Toshiro pergi ke rumah sakit untuk menemui Ken dan bertanya mengenai siapa sebenarnya yang sedang mengincar Toshiro. Ken mengatakan tentu saja mantan atasan mereka lah yang sudah mengincar Toshiro yaitu Phantom. Lalu Toshiro kembali bertanya mengenai Yayan dan Daisuke apakah mereka bisa membantu. Ken menjelaskan kalau Yayan merupakan mantan pasukan khusus Jepang. Sementara untuk Daisuke ia masih amatiran namun sudah bisa sedikit diandalkan. Setelah menemui Ken, Toshiro pergi mendatangi telepon umum untuk menghubungi Sachi. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba Toshiro diserang lagi oleh anak buah Phantom. Setelah berhasil menghabisi anak buah Phantom, barulah Toshiro mengabari Sachi kalau dirinya tidak akan pulang selama 2 hari karena ada urusan. Untuk itu, Toshiro meminta Sachi agar menginap dulu di warung makan milik Mangsuno. Singkat cerita, Toshiro menemui Yayan dan Daisuke di gudang belakang. Terlihat mereka sedang mempersiapkan persenjataan karena sebentar lagi merekalah yang akan balik memburu Phantom. Keesokan paginya, Sachi yang sedang menghirup udara segar di depan warung Mangsuno, tiba-tiba ia didatangi oleh Casper si bocil tentara anak buah Phantom. Tentu saja Casper datang ke sana dengan niat menculik Sachi. Tak lama kemudian, Mangsuno menghubungi Toshiro untuk mengabarkan kalau Sachi tiba-tiba menghilang saat menghirup udara segar di depan warungnya. Toshiro yang mendengar hal itu, ia pun langsung menyadari kalau Sachi pasti telah diculik oleh kelompok Phantom. Namun di sini Toshiro mengatakan kalau Mangsuno tidak usah khawatir sebab Sachi sekarang sedang bersama dirinya. Tentu saja Toshiro mengatakan hal tersebut agar membuat Mangsuno tidak merasa bersalah serta khawatir kepada Sachi. Kemudian Yayan dan Daisuke bertanya bagaimana mereka bisa menemukan Sachi. Ternyata Toshiro sudah memasang GPS di baju Sachi sehingga Toshiro dapat mengetahui kalau sekarang Sachi berada di markas Phantom yang ada di tengah hutan. Singkat cerita, Toshiro, Yayan, dan Daisuke sudah berada di pinggir hutan untuk menyelamatkan Sachi sekaligus membantai pasukan Phantom. Namun sebelum masuk ke sana, Toshiro mencoba memberi arahan terlebih dahulu kepada Yayan dan Daisuke. Di sini Toshiro menjelaskan kalau dirinya akan masuk lewat sebelah timur untuk memancing pasukan Phantom yang ada di hutan. Sementara Yayan dan Daisuke akan menyusup lewat sebelah barat. Lalu Yayan dan Daisuke bertanya seberapa banyak pasukan Phantom yang akan mereka hadapi. Toshiro menjawab kalau pasukan Phantom berjumlah ratusan orang. Mendengar hal tersebut, Yayan dan Daisuke tampak panik mengingat mereka cuma hanya bertiga. Kemudian Toshiro menyemangati mereka dengan mengatakan jangan sampai rasa takut menguasai kalian. Setelah itu mereka bertiga mulai merangsak masuk ke dalam hutan sesuai arahan dari Toshiro. Terlihat Toshiro yang mulai menghabisi satu persatu anak buah Phantom walau hanya menggunakan senjata tajam. Kemudian Toshiro menembakkan senjata ke atas supaya anak buah Phantom yang lain mendekat ke arah Toshiro. Hingga ketika anak buah Phantom mendekat, inilah saatnya Toshiro kembali membrutal.
Di sisi lain, Yayan dan Daisuke juga mulai membantai pasukan Phantom yang masih berada di area barat. Adegan kembali ke Toshiro yang mana dengan mudahnya ia menghindari tembakan musuh lalu menghabisinya. Sementara itu, Yayan dan Daisuke juga mulai banyak menghabisi musuh hingga pada akhirnya mereka merebut senjata musuh dan inilah yang mereka lakukan. Di tengah pertempuran, tiba-tiba muncul sosok misterius yang juga ikut menghabisi anak buah Phantom. Diketahui orang tersebut bernama Abyss dan Abyss memiliki kehebatan yang sama dengan Toshiro, bahkan Abyss ini juga dulunya merupakan rekan Toshiro di kesatuan elit. Namun kedatangan Abyss ke sini bukan untuk membantu Toshiro, melainkan ingin menghabisi Toshiro karena mereka berdua sudah berbeda visi. Diberitahu juga orang yang membantai pasukan taktis waktu di awal film itu adalah Abyss. Kembali ke Yayan dan Daisuke yang sekarang malah berpencar hingga Daisuke bertemu dengan Casper, yaitu si bocil tentara anak buah Phantom. Ternyata walaupun Casper masih bocil tapi ia sangat hebat sampai berhasil menghabisi Daisuke. Setelah menghabisi Daisuke, Casper si bocil tentara akhirnya bertemu Toshiro, namun tentu saja Toshiro bukanlah tandingan Casper. Lalu Casper yang merasa tidak akan menang melawan Toshiro, ia pun berniat melakukan bom bundir. Tapi ternyata bom itu tidak bisa meledak karena Toshiro sudah memutuskan kabel bom tersebut, lalu Toshiro tanpa ragu menghabisi Casper. Toshiro kemudian pergi untuk menghabisi sisa pasukan Phantom yang terlihat masih cukup banyak. Tapi dengan kehebatannya, Toshiro berhasil meratakan mereka tanpa ampun. Setelah meratakan mereka, akhirnya Toshiro bertemu dengan Abyss dan di sini Abyss mencoba menantang Toshiro untuk berduel dengannya. Tapi ternyata Toshiro mengabaikan ajakan duel tersebut karena Toshiro ingin segera masuk ke dalam markas untuk menyelamatkan Sachi. Singkat cerita, saat sudah di dalam markas, Toshiro bertemu dengan Yayan, lalu mereka berdua mulai melawan lagi pasukan Phantom. Kemudian Toshiro dan Yayan akhirnya bertemu dengan Sachi yang terlihat baik-baik saja. Di sini Toshiro meminta Yayan untuk pergi bersama Sachi, sementara dirinya akan menyelesaikan semua ini dengan mengincar mantan atasan Toshiro, yaitu Phantom. Kemudian Toshiro pergi ke ruangan lain dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Phantom yang masih tersisa. Hingga setelah itu Toshiro kembali bertemu dengan Abyss dan untuk sekarang mau tidak mau Toshiro terpaksa melawan Abyss. Terlihat mereka berdua yang sama-sama tangguh, apalagi Abyss ini dulunya merupakan seniornya Toshiro. Namun karena Toshiro memiliki tekad sekuat baja ringan, ia pun ternyata mampu menghabisi Abyss. Singkat cerita, Toshiro akhirnya bisa berhadapan dengan Phantom. Namun diketahui Phantom ini memiliki kemampuan hipnotis tingkat tinggi sehingga Phantom langsung mencoba menghipnotis Toshiro. Tak berselang lama, Toshiro menjadi lemah dan tidak berdaya diakibatkan hipnotis Phantom. Di saat itulah Phantom mengeluarkan belati dan bersiap menghabisi Toshiro sekarang juga. Namun saat belati itu menempel di leher Toshiro, tiba-tiba Toshiro tersadar dan dengan cepat Toshiro menghabisi Phantom.
Sayangnya, walaupun begitu, akibat dari pergerakan Toshiro yang cepat tadi membuat leher Toshiro terluka parah. Hingga pada akhirnya Toshiro pun ikutan koit di tempat tersebut. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Sachi dan Yayan yang kala itu berada di tepi pantai. Ternyata Sachi sedang berniat menguburkan sebuah buku kenangan dirinya bersama Toshiro. Mereka rupanya sadar kalau Toshiro pasti telah koit di markas Phantom. Namun hal yang mengejutkan terjadi karena ternyata Toshiro masih hidup dan ia ingin sebat dulu sebatang sebelum Toshiro kembali menemui Sachi. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.